Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saniati Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai Ma'rifatul Quran. Nah, salah satu tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Nah, langsung saja, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Yang kedua ada Asmaul Quran yang artinya nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga ada Muqtada al-Iman bil-Quran yang artinya tuntutan iman kepada Al-Quran. Nah, langsung pada pembahasan pertama yaitu Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Nah, apa sih Ta'rifatul Quran itu? Jadi, Ta'rifatul Quran adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik, sifat-sifat, dan pesan-pesan dalam Al-Quran, di mana tujuan dari Ta'rifatul Quran adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menjelaskan makna serta pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, jadi Ta'rifatul Quran ini merupakan pengenalan kita terhadap Al-Quran. Pengenalan tentang pesan-pesannya, sifat-sifatnya, dan karakteristik Al-Quran itu sendiri. Nah, lalu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ya, yang sudah kita ketahui bahwa mukjizat ini merupakan hal yang luar biasa. Nah, lalu Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, lalu Al-Quran disampaikan secara mutawatir sehingga terpelihara asalahnya. Jadi, apa sih mutawatir itu? Nah, jadi mutawatir adalah beruntun, beriringan tanpa ada jarak. Sedangkan dalam hadis, mutawatir itu artinya kuat dan diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi, maksud mutawatir di sini adalah Al-Quran diturunkan secara bertahap ya, berangsur-angsur, secara beruntun, dan tanpa ada jarak. Jadi Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tapi secara berangsur-angsur, sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32. Nah, lalu membaca Al-Quran ini bernilai ibadah, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, kenapa membaca Al-Quran ini disebut dengan ibadah? Karena sudah kita ketahui bahwa pahala dari membaca Al-Quran ini berlipat ganda, jadi membacanya merupakan ibadah. Dan juga saat kita membaca Al-Quran sebagai salah satu momen kita berkomunikasi dengan Allah ya. Nah, lalu pembahasan kedua tentang Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Nah, nama-nama Al-Quran ini beragam ya, ada banyak, tapi di sini saya hanya membahas 5 nama. Yang pertama ada Al-Huda yang artinya petunjuk. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan sebagai pedoman kita sebagai umat muslim, sebagai petunjuk kita sebagai umat muslim saat kita kebingungan, saat kita ragu, saat kita punya pertanyaan tentang sesuatu, kita bisa mencari jawabannya dalam Al-Quran. Lalu yang kedua adalah Al-Furqan yang artinya pembeda. Nah, pembeda apa sih? Jadi yang maksudnya pembeda di sini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang halal dan yang haram, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada Zikr yang artinya pemberi peringatan. Nah, pemberi peringatan di sini bisa pemberi peringatan kepada hal yang diharapkan ya. Pemberi peringatan kepada orang yang telah melampaui batas dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada Al-Haq yang artinya kebenaran. Nah, jadi Al-Quran ini tidak bisa kita ragukan lagi kebenarannya. Karena Al-Quran langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima adalah Mau'izah dan Syifa yang artinya nasihat dan obat. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini
banyak terdapat nasihat-nasihat, pesan-pesan, dan juga bisa sebagai obat hati kita. Nah, lalu ada fungsi-fungsi Al-Quran. Di sini yang pertama ada kitab berita dan kabar mengenai kabar gembira dan lain-lain. Lalu kitab hukum dan aturan, di mana di dalam Al-Quran ada hukum halal, haram, mubah, sunnah, wajib, makruh, dan lain-lain. Lalu kitab jihad, kitab tarbiyah atau pendidikan, pedoman hidup, seperti tadi nama Al-Quran yaitu Al-Huda sebagai pedoman kita ya. Lalu kitab ilmu pengetahuan. Nah, lalu pembahasan terakhir tentang Muqtada al-Iman bil Quran, yang artinya tuntutan iman kepada Al-Quran. Nah, jadi pengimplementasiannya bisa dengan ta'allumuhu mempelajarinya dan ta'limuhu mengajarkannya. Jadi implementasinya itu kita mempelajarinya lalu mengajarkannya. Dan cara-caranya itu dengan tahap berikut. Yang pertama ada tilawatan atau membacanya, atau bisa kita sebut tilawah atau tadarus ya. Lalu tahap selanjutnya adalah fahman atau memahaminya. Jadi setelah kita membacanya, kita tidak hanya membaca tapi juga membaca artinya, mencoba memahaminya dan mentadaburinya juga. Lalu yang ketiga ada tatbiqon, yang artinya melaksanakannya atau mempraktekannya ya. Jadi kita tidak hanya membacanya lalu memahaminya, tapi yang terakhir, tujuan terakhir kita adalah untuk mempraktikannya atau melaksanakannya. Lalu yang terakhir ada hifdzun atau menghafalkannya. Nah, sudah kita ketahui bahwa menghafal Al-Quran ini merupakan hal mulia ya. Jadi saat kita nanti masuk surga, tingkatan surga kita ini sesuai dengan hafalan yang kita baca. Nah, lalu di sini ada mendidik diri dengan Al-Quran. Nah, maksudnya adalah mendidik diri supaya sifat-sifat kita sesuai dengan Al-Quran, supaya kita berpedoman kepada Al-Quran sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Lalu menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya, artinya kita menerima segala ketentuannya, kita tunduk kepada hukum-hukumnya, karena kita ini merupakan hamba yang sudah seharusnya patuh. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, itu merupakan ayatnya ya. Lalu selanjutnya ada menyeru orang kepadanya, yang artinya menyuruh orang untuk mengikuti segala petunjuk dalam Al-Quran dengan kecintaan. Jadi kita berdakwah, kita menyuruh orang lain untuk mengikuti Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Lalu yang terakhir ada menegakkan di muka bumi, yang artinya kita menegakkan Al-Quran di muka bumi. Kita bersikap sesuai dengan yang dicontohkan dalam Al-Quran, sehingga orang lain bisa mengikuti kita, sehingga dengan cara itu kita bisa menegakkan Al-Quran di muka bumi, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ma'rifatul Quran. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.